Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Teman-teman sekalian, pagi ini kita belajar bersama-sama yaitu surat Al-Baqarah mulai ayat 265 sampai dengan 269. Insya Allah nanti akan saya bacakan komplit mulai ayatnya, arti perkata, terjemah, munasabat ayat, asbabun nuzul, tafsir, dan kasanah pengetahuan yang dikandung di dalam ayat-ayat ini. Untuk munasabah ayat 267 intinya tentang barang-barang yang diinfakkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asaba wabilun fa'atan ukuluha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa masalu, dan perumpamaan alladzina, orang-orang banyak, yungfikuna, yang menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, ibtigha'a, untuk mencari mardhatillahi, ridho Allah, yakni perumpamaan harta orang-orang yang berinfak yang hanya semata-mata mencari keridhaan Allah, wa tasbitan, dan untuk memantapkan min anfusihim, diri mereka, yakni karena mereka membenarkan dan meyakini adanya pahala. Kamasali, seperti perumpamaan jannatin, kebun, birobatin, di daratan tinggi, asobah wabilun, hujan lebat mengenai atau menyiram, fatat, maka menghasilkan ukulah, buah-buahan, di'fain, 2 kali lipat. Adalah seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi, yang disiram oleh hujan yang lebat atau diguyur hujan yang lebat. Kemudian kebun itu menghasilkan buahnya, yakni berlipat-lipat. Ya. Fa'ilam yusibha wabilun, maka apabila hujan lebat tidak mengenanya, tidak menyiraminya, fatol, nescaya embun cukup, yakni jika hujan lebat tidak menimpanya, embun atau hujan rintik-rintik pun cukup memadai. Ini merupakan gambaran infak yang dikeluarkan oleh seorang mukmin dengan kelasan. Para infak baik yang sedikit maupun yang banyak akan dapat gandakan sebagaimana halnya hasil buah di kebun tersebut yang menjadi berlipat ganda. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basir, melihat, yakni melihat segala sesuatu yang kalian infakkan. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ayawaddu ahadukum an takuna law jannatum min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibaru walau dzurriyatun du'afa wa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum, apakah seseorang dari kalian suka, adakah seorang di antara kalian yang ingin, yakni adakah yang harap, antakuna, untuk menjadi lahu, miliknya, jannatun, sebuah kebun, min nakhilin, dari tanaman kurma, wa anabin, dan anggur-anggur, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, anhar, sungai, yakni sungai-sungai yang mengalir dari bawah pepohonan,
rumah-rumah dan kamar-kamar mereka. Lahu baginya fiha di dalam kebun min kulli samarot dari segala buah-buahan, yakni buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Wa sobaul kibaru dan masa tua menimpanya, walau dan miliknya dzurriyyatun keturunan du'afa yang lemah. Kemudian orang itu mengalami masa tua sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil dan belum bisa berbuat apa-apa. Fasobaha isorun, lalu angin kencang menimpanya, yakni menimpa kebun itu, bihi di dalamnya narun api, faktorokot maka terbakarlah kebun itu. Kadzalika demikianlah yubayyinullahu Allah menjelaskan lakum bagi kalian ayat-ayatnya lalakum agar kalian tatafakkarun merenungkan, yakni angin yang berhawa panas yang mengandung api sehingga terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, yakni tanda-tanda kekuasaannya berupa perintah dan larangan, dan supaya kalian berpikir atau memikirkan. Perumpamaan Al-Quran ayat ini merupakan gambaran sikap kaum kafirin terhadap hari akhirat. Ketika mereka telah berada di akhirat, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia lagi, sebagaimana tidak bisa kembalinya seseorang yang sudah memasuki masa tua kembali ke masa muda. Terjemah ayat 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain, dan menyakiti hati orang yang diberi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina, orang-orang banyak, amanu yang beriman, mereka beriman, anfiku berinfaklah atau infakkanlah, minat thayyibati dari yang baik-baik, dari yang halal, maka kasabtun dari apa yang kalian usahakan, wa mimma dan dari apa akhrajna yang kami keluarkan, lakum untuk kalian, minal ardi dari bumi, yakni berinfaklah hal-hal yang halal dari emas dan perak yang kalian kumpulkan, dan juga dari biji-bijian dan buah-buahan. Wala tayamamu, dan janganlah kalian sengaja memilih al-khabisa yang buruk, yakni janganlah kalian sengaja memilih harta kalian yang jelek, minhu dari hasil bumi, tungfiku kalian berinfak, walastum dan kalian sendiri tidak biakhidhi mau mengambilnya, illa kecuali untuk midu bahwa kalian memincingkan mata fihi terhadapnya, yakni padahal kalian pun tidak akan mau menerima barang yang jelek itu seandainya kalian menjadi orang yang berhak menerimanya dari orang lain, yakni kalian pun pasti akan memandang remeh, memincingkan mata maksudnya, dan mengabaikan hak kalian itu. Begitupun Allah, dia tidak akan menerima barang yang jelek dari kalian. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ghaniyun kaya, yakni Allah tidak membutuhkan infak kalian karena Allah maha kaya. Hamid maha terpuji. Jadi Hamid lagi maha terpuji, yakni segala tindakan Allah itu maha terpuji. Ada yang berpendapat Allah senantiasa berterima kasih atas infak yang sedikit seraya membalasnya dengan berlimpah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki penduduk Madinah yang digelari Sohibul Asaf, milik kurma paling jelek atau paling buruk. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Terjemah ayat 267. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. As-syaitanu, syaitan atau setan, ya'idukumul, menjanjikan kepada kalian fakro, dengan kemiskinan, yakni setan menakut-nakuti kalian menjadi miskin apabila kalian bersedekah. Wa ya'murukum, dan menyuruh kalian bil fahsai, melakukan perbuatan buruk, yakni tidak menunaikan zakat. Wallahu, dan Allah ya'idukum, menjanjikan untuk kalian maghfirah, ampunan, minhu, darinya, yakni ampunan atas dosa-dosa kalian akibat dari mengeluarkan zakat. Wa fadla, dan karunia, yakni pengganti dan pahala di akhirat. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas untuk memberi pengganti dan ampunan atas dosa, atas segala dosa. Alim, lagi mengetahui, maksudnya mengetahui niat dan sedekah kalian. Selanjutnya Allah menjelaskan kemurahannya di dalam ayat berikut ini. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Terjemah ayat 268. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wama yazakkaru illa ulul albab. Yu'ta, dia memberi al-hikmah mayasa, kepada siapa yang dia kehendaki, yakni menganugerahkan kenabian kepada Muhammad SAW. Ada yang berpendapat menganugerahkan penafsiran Al-Quran. Menurut pendapat yang lain lagi adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan pemikiran. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, diberi hikmah, faqad utia, berarti ia benar-benar telah dianugerahi atau telah dikaruniai khairan kasiro, karunia yang banyak atau kebaikan yang banyak. Wa may yadzakaru, dan tiada yang dapat mengambil pelajaran, yakni tak ada yang dapat mengambil pelajaran dari perempuan-perempuan Al-Quran. Menurut pendapat lain, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari hikmah itu illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mempunyai nalar, yang mau berpikir. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Terjemah ayat 269. Hikmah artinya kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Munasabah ayat yaitu ayat 267. Barang yang diinfakkan. Pada ayat yang lalu dijelaskan bagaimana seharusnya sikap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yaitu yang harus dimiliki adalah harus mempunyai niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, menyucikan diri, jauh dari sifat riya, dan tidak menyebut apa yang telah dinafkahkannya, dan tidak pula mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa barang yang diinfakkan seseorang harus miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang dia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan lain sebagainya. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 267. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menunaikan zakat fitrah dengan kurma. Lalu datanglah seseorang yang menunaikan zakatnya dengan yang buruk-buruk. Maka dari itu turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa para sahabat Rasulullah SAW biasa membeli kurma yang murah, kemudian menyedekahkannya. Lalu turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari ayat 267. Maksud ayat ini adalah Allah SWT menganjurkan kepada hambanya agar bersedekah dan berzakat wajib atas mereka.
harta yang dimiliki mereka terdapat hak orang yang layak diberi sedekah. Allah Ta'ala memerintahkan agar mengeluarkan harta yang baik dan berkualitas. Hal ini karena penerima sedekah merupakan bagian dari pemilik harta yang wajib disedekahkan. Sebab itu, penerima dan pemberi sedekah bersekutu dalam harta tersebut. Masing-masing mendapatkan jatahnya sesuai dengan bagiannya. Dan janganlah salah satu di antara keduanya melarang yang lain untuk mendapat hak dari harta tersebut. Para muzaki dilarang memberikan harta yang buruk kepada penerima zakat atau bahkan melarang mereka mendapatkan haknya, sebab mereka juga merupakan pemilik sebagian harta tersebut. Begitupun jika pemilik harta hanya memiliki harta yang buruk, maka penerima zakat mendapatkan harta yang berkualitas serupa. Juga tidak lantas memberikan harta yang baik kualitasnya, tapi dari harta yang bukan haknya. Namun jika seorang memberi sedekah yang tidak diwajibkan, hendaklah memberikan harta yang berkualitas dan baik, karena Allah SWT lebih berhak untuk ditakarubi dengan harta yang paling baik. Sedangkan sedekah merupakan usaha seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak berarti diharamkan sedekah yang bersedekah dengan harta yang tidak berkualitas. Sebab bisa saja harta yang kurang kualitasnya lebih bermanfaat karena banyaknya, lebih besar dibutuhkannya, dan lebih diperlukan oleh orang miskin daripada memberikan harta yang berkualitas tapi sedikit atau kecil dibutuhkannya atau sangat sedikit kemanfaatannya bagi menerima. Tafsir Ibnu Katsir ayat 267. Ayat ini berisi kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersedekah dengan sesuatu yang baik. Sedekah bisa berupa barang, sayuran, buah, dan sebagainya. Allah SWT selalu menyerukan kepada mereka agar sepenuh hati dalam beramal. Keikhlasan beramal dapat ditunjukkan dengan menginfakkan sesuatu yang baik. Jika menginfakkan sayuran atau buah-buahan, misalnya hendaknya ia memilih sayur atau buah yang berkualitas tinggi. Allah SWT Maha baik dan menyukai sesuatu yang baik pula. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bara bin Azib bahwa ayat ini ditujukan kepada sahabat Ansor saat panen kurma, mereka memilih yang baik dan menyimpannya. Jenis kurma yang jelek kemudian dikeluarkan dari keranjang dan diikat dengan tali. Kurma yang jelek tersebut lalu dibawa ke masjid agar dimakan oleh kaum fakir dari sahabat muhajirin. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini. Dalam ayat ini Allah SWT menegur orang yang suka menginfakkan barang sisa. Teguran ini bisa diungkapkan dengan bahasa lain, bagaimana Allah bisa ridho dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak ridho. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman sebagai berikut, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Di akhir ayat dijelaskan Allah SWT adalah Zat Maha Kaya yang tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Doa melihat sesuatu yang menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Segala puji hanya milik Allah, yang mana dengan kenikmatannya kebaikan telah mencapai kesempurnaan. Hadis sahih yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 265. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satu hari pun seorang hamba memasuki pagi harinya, melainkan dua malaikat turun. Lalu salah satu dari keduanya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan infaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 718. Hasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 267. Menafkahkan harta yang dicintai. Allah telah menyatakan dalam salah satu firman-Nya bahwa menafkahkan harta yang dicintai merupakan amalan yang terbaik. Hanya dengan cara inilah dapat dilihat apakah seorang itu benar-benar bisa menjadi bertakwa kepada Allah. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh
Allah Maha mengetahui. Ali Imran 92. Walaupun dapat mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya, seseorang mungkin masih memiliki hasad yang melekat terhadap harta yang dimilikinya, sehingga masih ada keengganan untuk menafkahkan harta tersebut. Atau ketika ia membagikan hartanya kepada saudara muslimnya, bisa jadi ia lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada saudaranya. Ia menyimpan harta yang paling berharga untuk dirinya dan memberikan yang tersisa bagi saudaranya. Meskipun demikian, hati kecilnya mengingatkannya bahwa dengan menafkahkan apa-apa yang dicintainya adalah jauh lebih berharga dan lebih baik. Akan tetapi, hasad seperti ini yang ada dalam dirinya akan menghambat perilaku yang sesuai dengan kebaikan akhlaknya dan menghambatnya untuk beramal dengan ikhlas dan tulus. Harun Yahya, keikhlasan dalam telaah Al-Quran.